Sirkulasi pikiran itu yang mesti kita tanamkan pada Presiden Prabowo. Supaya dia paham bahwa sungai bukan yang dibendung untuk jadi bendungan, bukan. Lebih berguna mana? Cacing atau beliau? Tentu secara politik beliau lebih berguna karena dia bisa menggusur cacing di Kalimantan untuk jadi IKN. Tapi dari sudut pandang ekologi, cacing mampu mendekomposisi tubuh raja itu. Hanya cacing yang mampu mengurai tubuh pemimpin Wakanda. Sampai di situ saya kena deli apa enggak? Oke teman-teman, selamat datang di Aula Universitas Muhammadiyah. Memangnya apa bedanya Universitas Muhammadiyah dengan Unwira? Nggak ada bedanya. Karena dua-duanya dikepung oleh dua monster tadi, birokrasi dan korporasi. Nasib Muhammadiyah dan Unwira sama. Anda hanya diminta oleh Raja Wakanda untuk memberi stempel penelitian yang biasa disebut sebagai namanya studi lingkungan. Jokowi mau bikin IKN, dia putuskan secara politik, artinya harus jalan. Lalu dia bilang, Unwira dan Muhammadiyah buatkan AMDAL. Untuk apa? Untuk membatalkan ambisinya, bukan untuk membenarkan ambisinya. Kan kasus kita pertama adalah kerusakan ekologi di Kalimantan yang disebut sebagai bagian dari politik antroposin Jokowi, upaya untuk membatalkan kehidupan alamiah. Dimulai dari ambisi dia untuk meninggalkan legasi itu. Oke, boleh aja. Tapi di dalam ilmu lingkungan, AMDAL harus mendahului keputusan politik. Sekarang Jokowi udah putuskan untuk pindah, baru minta universitas, Unwira, Muhammadiyah, Universitas Mula Warman segala macam, buatkan AMDAL. Maka disogoklah dosen-dosen. Untung sekali ada seorang dosen yang balelo namanya Dedi, yang bahkan udah ditegur oleh moderator, dia masih terus menerus ngoceh. Karena bagi dia yang diucapkan itu sangat fundamental, sangat radikal. Dia tutup dengan doa. Doa dari rakyat yang memprotes Tuhan. Karena Tuhannya ada di Ruteng rupanya. Disitulah berguna doa itu. Doa untuk memastikan bahwa universitas wajib mengikuti suara rakyat. Namanya Unwira. Universitas wajib ikut suara rakyat. Dalam bahasa Latin, Vox Unwira Vox Dei. Yang diputuskan oleh Unwira pasti disetujui oleh Tuhan. Tetapi persetujuan Tuhan itu memerlukan gerak langkah politik rakyat. Karena itu, universitas harus mensponsori gerakan-gerakan radikal yang menginginkan kembalinya hak reclaiming our rights. Itu dasarnya. Masalahnya sekarang adalah kita bicara tentang
istilah tadi, sustainable development. Persyaratan apa supaya sustainable development itu bisa dijadikan policy masa depan? Yang pertama kita persoalkan adalah the sustainability of the idea of sustainable development. Sustainable enggak ide sustainable development itu? Yang dulu diputuskan bahkan oleh kanselir Jerman ketika dia menulis buku Only One Earth itu, hanya satu bumi itu. Jadi kalau tema ini adalah membedah politik ekologi di Nusa Tenggara Timur, kita mesti ucapkan secara lebih holistik. Tidak ada krisis ekologi di Nusa Tenggara Timur. Tidak ada krisis ekologi di Kalimantan, tidak ada krisis ekologi di Kanada, di Kutub Utara. Yang ada krisis planet. Kita mulai membaca itu. Karena apapun yang dikerjakan oleh Kalimantan di NTT, dia bisa berakibat di Kanada. Apa yang terjadi di hutan Amazon bisa menimbulkan badai di California. Kepak sayap kupu-kupu di hutan Amazon bisa menimbulkan badai di California. Pohon yang saya tanam tadi di situ bisa berakibat pada tumbuhnya harapan di Kalimantan. Tadi saya habis tanam pohon di situ oleh teman-teman. Itu yang disebut sebagai butterfly effect. Tadi saya menanam sungai di depan rektorat. Jelas saya nanam sungai tadi. Saya nggak nanam pohon. Bentuk yang saya tanam adalah pohon cendana. Tapi buat saya menanam sungai. Untuk membuat radical ideas. Apa itu sungai? Sungai adalah sesuatu yang mengalir dari puncak gunung pergi ke muara laut. Yaitu definisi zaman dulu. Ketika ada krisis ekologi, kita mesti ubah pengertian itu. Di dalam pohon tadi ada kapiler yang datang dari gunung. Pertama kali dia melewati kapiler itu, dihisap oleh matahari, terjadi fotosintesis, lalu menghasilkan oksigen. Jadi sungai adalah aliran air ke semua tempat yang memungkinkan kita hidup. Pohon adalah sungai. Akar pohon itu menarik air itu ke kapiler. Kita dapat oksigen. Di malam hari ada embun di situ. Pagi-pagi dia jatuh ke bumi, membasahi rumput yang adalah selimut bumi. Sirkulasi pikiran itu yang mesti kita tanamkan pada Presiden Prabowo. Supaya dia paham bahwa sungai bukan yang dibendung untuk jadi bendungan, bukan. Memotong pohon itu artinya menghalangi aliran sungai untuk pergi ke pucuk pohon. Jadi kalau kita bayangkan bahwa konsep ekologi itu bukan sekedar apa yang dimaksudkan oleh Jokowi untuk memindahkan IKN lalu minta diamdal di situ. Hak cacing untuk menggemburkan tanah di IKN berubah menjadi hak beton untuk dicorkan sebagai fondasi istana negara. Hak burung untuk pacaran di pohon-pohon sekitar IKN hilang, ditebang habis pohon itu. Akibatnya apa? Hak mahasiswa untuk membuat puisi yang menggambarkan romantisnya dua burung yang berpasangan di ranting-ranting Kalimantan nggak ada artinya lagi. Jadi kita mau bahas itu dari sudut pandang radikal ekologi itu. Nah sekarang ada problem. Seberapa kuat energi pengetahuan kita selundupkan ke dalam birokrasi, ke dalam kabinet yang baru tuh. Yang diterangkan oleh Pak Dedi tadi, mestinya yang dengar itu bukan kita, yang mestinya yang dengar itu adalah AHY. Calon Menteri BPN. Mestinya yang tinggal itu adalah Ibu Menteri Kehutanan dari Nasdem. Ibu siapa namanya? Siti Nurbayat.
tanah di Indonesia itu dimiliki oleh dua partai itu. Tanah kehutanan dimiliki oleh Nasdem, tanah non kehutanan diatur oleh Demokrat. Coba Anda bayangkan absurditas, kita bicara tentang ekologi, tetapi pengendalian ekologi itu ditentukan oleh kepentingan dua partai itu aja. Jadi di Jakarta ada kesibukan untuk menyusun kabinet. Isinya apa? Tuker tambah ekonomi, bukan tuker tambah ekologi. Jadi dari awal kita bisa bayangkan kerusakan ekologi kita akan menjadi-jadi di era berikutnya. Karena nggak ada menteri yang diangkat secara volunteer oleh kekuasaan politik. Prabowo misalnya angkat, Dedi adalah menteri. Apa namanya? Ketua BPN. Grace, menteri kehutanan. Tapi apa kapasitas dia? Apa kapasitasmu? Otak. Pemerintah nggak perlu otak. Dia perlu dengkul. Karena itu Anda akan lihat kabinet itu isinya adalah dengkul ketemu dengkul. Di sini otak ketemu otak. Jadi kita lihat kontras yang memungkinkan kita marah. Tapi kita sekarang berpikir kemana kemarahan itu kita muarakan? Ke dalam politik alternatif. Itu pentingnya membentuk kekuatan untuk mengatakan tidak pada birokrasi, tidak pada oligarki, tidak pada, belum ada potretnya ya, belum diganti. Kan saya bayangkan seluruh proposal kita hari ini dibuatkan executive summary 4 halaman, lalu kita serahkan pada seseorang yang akan mengganti orang itu. Mampu nggak dia berpikir tentang itu? That's our point. Kita mau hadiahkan apa pada kabinet berikutnya? Kalau yang dicerna di kepala mereka ada bagaimana APBN itu dibagi habis ke Banggar, badan anggaran, yang siap partai politik. Jadi krisis itu, krisis yang akan memungkinkan kita frustrasi ke depan. Saya nggak tahu berapa banyak kalian di sini yang ikut nyoblos. Saya udah 2 kali golput.